Kemudian di provinsi mana aja sih yang masuk? Kita lihat PMA itu Sulawesi Tengah. Mana Sulawesi Tengah? Mana cabang dari Sulawesi Tengah? Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, itu adalah dua provinsi di luar Pulau Jawa yang tujuan investasi asingnya masuk besar. Kemudian PMDN itu yaitu di Riau. Ini posisinya. Nah, teman-teman, target realisasi investasi yang harus BKPM kerjakan untuk bagaimana pertumbuhan ekonomi kita di atas 5% pada 5 tahun sebesar 4.983,2 triliun atau setara hampir 5.000 triliun. Dan Bapak Presiden memerintahkan kepada kami sebagai Kepala BKPM untuk harus lebih dari ini. Contoh aja pada tahun 2021 target Bappenas 858,5 triliun, tapi saya dikasih target harus 900 triliun oleh Bapak Presiden. Ya, sebagai kader HMI tidak boleh mengatakan mundur. Kita tetap yakin usaha sampai. Yakin dulu, kita kerjakan dulu. Kalau ada halangan baru kita perbaiki dari belakang. Yang penting maju dulu. Jadi yang bisa merubah negara ini ya kita-kita ini. Kita harus mampu memberikan yang terbaik untuk negara sesuai dengan tujuan dasar lahirnya HMI tentang keindonesiaan dan keislaman. Tujuannya adalah kesejahteraan. Berikut, slide berikut. Adik-adik semua, kenapa kemudian foreign direct investment kita atau PMA kita turunnya tidak lebih dari 10% dibandingkan dengan negara-negara lain yang turunnya menurut catatan beberapa lembaga dunia itu foreign direct investment di era pandemi COVID itu turunnya 30-40%. Di Indonesia turunnya itu tidak lebih dari 10%. Kenapa? Ketika saya masuk jadi kepala BKPM, investasi mangkrak itu sebesar 708 triliun. Kenapa investasi mangkrak? Ada 3 soalnya. Yang pertama ego sektoral antara kementerian lembaga. Yang kedua aturan tumpang tindih antara kabupaten, kota, provinsi dan pusat. Dan yang ketiga memang harus jujur saya mengatakan bahwa ada hantu-hantu yang bermain untuk persoalan tanah. Itulah kenapa lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu yang membuat Undang-Undang Cipta Kerja lahir adalah bagaimana untuk memangkas birokrasi yang ego sektoral antara kementerian lembaga dan aturan yang tumpang tindih. Kemudian selama 1 tahun alhamdulillah tim BKPM mampu menyelesaikan sebesar 474,9 triliun atau 67,1%. Inilah jawaban kenapa PMA kita turunnya tidak lebih dari 10%. Saya kasih ambil contoh Tuban. Tuban itu pembebasan tanah untuk areal Pertamina dan Rosneft. Itu investasinya 211 triliun. 4 tahun mangkrak, nggak jalan-jalan. Teman-teman kalau bisa lihat itu ada namanya desa milioner yang baru tiba-tiba beli mobil. Saya turun menyelesaikan tanah di sana. Itu 2 malam saya tidur di sana. Pakai mobil Avanza, tidak pakai protokol. Saya datang menyelesaikan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sana. Duduk makan kopi, makan kacang pakai sarung. Kita ikut ala Nahdiyin yang ada di sana. Kita ikut juga kita. Jadi menyelesaikan persoalan investasi itu tidak cukup dengan persoalan regulasi, tapi harus dilakukan dengan cara-cara olah mengolah yang diajarkan di HMI. HMI ini kan salah satu keunggulannya adalah bagaimana menaklukkan senior dengan berbagai macam retorikanya itu, bahkan kadang-kadang teorinya tidak ada dalam buku, tapi muncul dalam bukunya sendiri menurut persepsi dia hari itu. Dan itu kemampuan. Dan saya bersyukur saya bisa dibesarkan. Saya sering mengatakan untuk teman-teman, saya kuliahnya di Jayapura, di Stanford Mumbai S1 saya. Yang kalau cari di Google itu nggak ada di Google. Saking begitu sekolahnya itu yang tidak populer. S2-nya baru di Uncen. Tapi kita tidak kalah kualitas dengan kampus yang lain karena kita punya kampus alternatif yang namanya Himpunan Mahasiswa Islam, sehingga kita bisa berkompetisi dengan yang lain. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika kalian kuliah, kampus sehebat apapun tidak bisa menjamin kualitas mahasiswanya. Yang bisa menjamin kualitas mahasiswanya adalah mahasiswa itu sendiri. Seberapa besar mampu dia mampu untuk meningkatkan akselerasi
kreativitas berpikir untuk meningkatkan kualitasnya. Nah, ini kemudian kita selesaikan. Contoh, kita juga selesaikan di Dumai. Saya pernah ke Dumai, itu tinggal 40 menit, itu sampai ke Malaysia. Ada pabrik gula, nggak jalan-jalan. Saya masuk ke sana 2,5 jam, pakai speed. Ini ada foto saya yang gagah di sana. Kita datangi. Jadi kepala BKPM itu bukan hanya duduk pakai dasi di belakang meja teken-teken. Enggak, kita harus turun menyelesaikan. Kenapa harus saya turun? Karena untuk menciptakan lapangan pekerjaan di daerah-daerah perbatasan negara tetangga kita. Ini untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk siapa-siapa dari semua. Saya juga kemarin ke Klaten. Ada satu orang, mohon maaf, dia kalau cacat itu apa bahasanya? Disabilitas. Dia membangun stone crusher. Izinnya nggak dikasih-kasih, karena terjadi perang antara pengusaha di situ. Saya datangi, nggak kenal ini orangnya disabilitas, dan sekarang usahanya dari CV sudah menjadi PT di Klaten. Dia sudah punya pabrik crusher sekarang. Jadi BKPM tidak hanya mengurus yang besar-besar, yang kecil-kecil juga kita urus, di pelosok-pelosok juga kita urus. Apalagi anak HMI yang menjadi pengusaha, pasti saya lebih urus lagi. Nah, sekarang saya ditanya, di sektor apa saja yang menjadi prioritas? Itu kan yang menjadi pertanyaan dari HMI. Teman-teman semua, di era pandemi COVID, selain dari investasi yang sudah jalan, prawisata, perkebunan, lain-lainnya, ada 4 atau 5 sektor yang menjadi prioritas negara. Yang pertama adalah industri farmasi dan kesehatan. Adik-adik tahu nggak bahwa 90% bahan baku farmasi itu impor. 85% alat kesehatan kita impor. Kalau tidak ada pandemi COVID, tabir ini tidak akan pernah muncul. Dan sekarang atas arahan Bapak Presiden, kita dorong membangun industri dalam negeri sekalipun harganya 25% lebih mahal dibandingkan dengan harga impor. Itu dalam rangka merangsang untuk bagaimana industri dalam negeri bisa berjalan di sektor kesehatan. Yang kedua, industri otomotif, elektronik, energi baru terbarukan, infrastruktur dan pertambangan. Saya akan mengkaji dalam pertambangan. Teman-teman, di salah satu pikiran besar Bapak Presiden dalam visinya di nomor 5 tentang transformasi ekonomi. Kalau kita berbicara tentang transformasi ekonomi, itu kita bicara tentang industri hilirisasi. Sedikit saya bicara, ketika kita masih di SMA, waktu saya, kita terlalu menghayal negara kita ini. Kita selalu mengatakan bahwa negara kita ini negara kaya, punya populasi penduduk 260 juta, punya garis pantai 93.000, punya pulau 17.000 lebih, punya daratan kurang lebih sekitar 2,8 juta kilometer, laut 3 juta lebih. Katanya kita kaya. Tapi saya ingin mengatakan kepada teman-teman, masa keemasan kita ketika kita punya kayu habis. Pertanyaan berikut, apakah ada perusahaan nasional kita yang menjadi industri mebel 10 besar di dunia? Enggak ada. Karena kita ekspor kayu log. Kayu di Kalimantan habis, kayu di Papua habis, kayu di Sumatera habis. Kita ekspor semuanya. Enggak ada hilirisasinya. Masa emas kita, Freeport, Newmont, hampir punah. Nggak ada industri kita yang dari hulu ke hilir untuk kita olah. Kita ekspor konsentrat. Sebentar lagi punah. Kita punya kekayaan batu bara yang sebentar lagi akan redup. Tidak pernah kita membangun sampai dengan hilirisasi. Tidak kita bangun gasifikasi, tidak bangun metanol. Padahal kita punya impor 5,4 juta MMTU per tahun gas. Kita punya ikan hebat, betul, ikan gak pernah habis. Tapi kita sudah kalah industri dengan Vietnam dan Thailand. Ketika kita membangun industri, maka harga pokok biaya produksi kita sudah kalah saing. Yang tinggal kita punya sekarang, adik-adik semua, adalah nikel. Nikel, begitu kami masuk di BKPM pada tahun 2019 bulan Oktober, saya memutuskan untuk melarang ekspor ore nikel. Waktu itu saya di demo di kantor 1,5 bulan.
Yang demo saya siapa? Anak-anak HMI juga yang demo saya. Mereka lagi training untuk mendemo abangnya. Nggak apa-apa bagi saya, karena saya juga dulu tukang demo. Cuman saya bilang kalau demonya banyak dikit lah, jangan dikit, jangan orangnya sedikit, kasih banyak sedikit gitu. Suka juga kita. Gitu. Demo itu bagi saya hal yang biasa. Cuman demonya yang konstruktif. Saya juga dulu 11 kali ditahan oleh polisi waktu demo. Tapi tidak pernah demo membela yang membayar. Tapi demo terhadap sesuatu nilai yang saya yakini benar. Dalam rangka reformasi untuk memperjuangkan sesuatu yang lebih baik. Ketika saya di demo tentang melarang ekspor ore nikel, tetap saya konsisten. Saya hajar terus. Nggak boleh. Karena teman-teman, dunia sekarang sudah mulai bergeser dari fosil ke energi baru terbarukan dalam rangka memakai bahan bakar untuk khususnya mobil listrik. Di Eropa tahun 2030, 60-30% dari mobilnya itu sudah bergeser dari fosil ke tenaga listrik, ke EBT. China pun demikian, Amerika pun demikian. Kita bahkan di 2035 minimal 4 juta kendaraan kita sudah harus pakai mobil baterai. Mobil baterai itu 50% komponennya, 40-50% komponennya adalah baterai. Di mana baterai itu bahan bakunya 80%, 70-80% itu adalah nikel. Dan Indonesia itu adalah pemilik 25% dari total cadangan nikel dunia. Jadi adik-adik semua, kita ini mempunyai harta karun yang sangat luar biasa yang namanya nikel. 25% cadangan dunia ada di sini. Dan karena itu membuat baterai mobil di Indonesia itu harganya jauh lebih kompetitif. Kenapa? Karena kobal, mangan, dan nikel itu ada di kita. Satu aja yang kita nggak punya. Kita punya litiumnya yang kita akan impor dari Australia. Ini yang kita paksakan seluruh investor untuk harus membangun pabrik, membangun hilirisasi. Kalau enggak, kita nggak kasih. Kita nggak boleh lagi memberikan ekspor. Maka atas perintah Bapak Presiden untuk kita berdaulat, karena dalam temanya juga berdaulat terhadap investasi, maka kami pingin, negara pingin atas perintah Bapak Presiden, Indonesia menjadi salah satu pemain terbesar di dunia untuk menyuplai baterai kepada seluruh dunia agar Indonesia menjadi negara importir baterai yang berteknologi tinggi. Ini yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Adik-adik semua, pemain baterai terbesar di dunia itu cuma CATL dan LG. Dan kemarin saya melakukan negosiasi 1 tahun. Selama ini investor-investor besar itu kalau mau investasi di Indonesia, sedikit yang mau untuk berkolaborasi dengan BUMN atau pengusaha nasional. Saya kemarin dengan tim BKPM melakukan deal bisnis sebesar 9,8 billion US dollar, setara dengan 142 triliun. Ini adalah investasi terbesar pasca reformasi. Nggak pernah ada investasi pasca reformasi sebesar ini. Dan itu dilakukan oleh kader HMI yang melakukan negosiasi. Kita tidak pakai konsultan McKinsey, kita tidak pakai konsultan asing. Karena dalam pandangan saya, yang tahu tujuan negara, yang tahu maunya rakyat, dan yang tahu isi daripada cita-cita para founding father kita bukan asing, tapi kita sebagai anak-anak bangsa yang hadir di sini semua. Maka kemudian itu kita lakukan, dan sekarang prosesnya udah jalan. CATL udah masuk 5,2 billion US dollar. Tesla udah masuk. Sekarang bulan depan saya berangkat ke Jerman untuk menyelesaikan lagi dengan mobil VW. VW mau masuk. Tesla lagi dikomunikasikan oleh Pak Menko Marinvest, Pak Luhut. Jadi ini kita akan bikin basis industri terbesar untuk mobil listrik dan baterai. Mobil listrik kita Hyundai sudah bangun, investasinya 1,5 billion US dollar. Dan dia sudah selesai tahun 2022, kita sudah punya mobil listrik. Ini bukan kacang goreng, ini bukan bohong-bohong. Ini barang bisa lihat di Cikarang sana. Nah,